pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus penting, yaitu teknologi dalam organisasi pelayanan kesehatan. Apa itu teknologi? Pertama, mari kita pahami dulu pengertian dari teknologi. Semua ini adalah bentuk nyata bagaimana teknologi membantu tenaga medis dalam memberikan layanan yang lebih akurat dan cepat. Menurut WHO, teknologi kesehatan adalah aplikasi pengetahuan dan keterampilan yang terorganisir dalam bentuk perangkat, obat-obatan, vaksin, prosedur, maupun sistem. Selanjutnya, kita membahas tentang perencanaan teknologi kesehatan pada teori perencanaan teknologi kesehatan. Bentuknya biasanya berupa pemberian informasi, penyuluhan kesehatan, atau kampanye masyarakat bisa mengurangi resiko terkena penyakit yang sekecil mungkin sehingga masyarakat bisa tetap sehat dan produktif. Contohnya seperti waktu kita COVID, itu kita diberikan pendidikan kesehatan sejak dini, bagaimana mencegah atau mengurangi biar kita tidak terkena atau terjangkit COVID. Ini dilakukan ketika seseorang sudah sakit, sehingga tujuannya adalah untuk penyembuhan, mengurangi rasa sakit, atau mengendalikan penyakit itu sendiri. Dengan kita memahami 4 aspek perencanaan teknologi kesehatan ini, kita bisa melihat bagaimana teknologi sangat berperan di setiap tahapan pelayanan kesehatan, mulai dari pencegahan hingga pemulihan. Pada sistem perencanaan teknologi kesehatan dibagi menjadi 4 komponen. Yakni teknologi kesehatan tentu tidak bisa dikelola secara sembarangan. Ada yang disebut dengan healthcare technology management atau manajemen teknologi kesehatan, yaitu kemudian ada yang namanya evaluasi, yaitu untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan dari pemanfaatannya. Mengapa? Karena teknologi yang tidak dikelola dengan baik bisa menjadi pemborosan, bahkan bisa membahayakan pasien. Selain teknologi, kita juga harus bicara soal keselamatan rumah sakit. Untuk menilai tingkat keselamatan ini, WHO mengembangkan Hospital Safety Index yang mencakup 4 aspek penting. Selain itu, aspek ini juga melihat seberapa mudah rumah sakit diakses oleh transportasi darat. Kualitas konstruksi juga harus sesuai dengan standar keselamatan agar pasien, tenaga medis, dan pengunjung di rumah sakit tetap terlindungi. Dengan kita memperhatikan keempat aspek ini, sebuah rumah sakit bisa lebih siap menghadapi kondisi darurat sekaligus tetap menjaga mutu pelayanan kesehatan. Tujuannya yakni memastikan bahwa akses terhadap teknologi kesehatan bisa merata, sehingga tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja, tetapi juga bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kenapa sih hal ini penting untuk kita pelajari? Karena setiap teknologi yang digunakan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan pasti membutuhkan sumber daya, baik dari dana, tenaga, maupun waktu. Melalui kajian ekonomi teknologi kesehatan, pengambilan keputusan bisa menentukan apakah suatu teknologi layak atau tidak untuk diadopsi, dipertahankan, bahkan diganti dengan yang lebih sesuai. Teknologi kesehatan, pengambilan keputusan bisa menentukan apakah suatu teknologi layak atau tidak untuk diadopsi, dipertahankan, bahkan diganti dengan bahwa teknologi dalam pelayanan kesehatan adalah pedang bermata dua. Maksudnya, jika hal itu dikelola dengan baik, ia bisa meningkatkan mutu pelayanan dan kesehatan pasien. Namun, jika diabaikan, ia bisa menjadi beban dan pemborosan. Karena itu, manajemen teknologi kesehatan harus selalu mengedepankan efektivitas, efisien, keselamatan, serta keadilan dalam penerapannya.